Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang kami sembah di tempat ini adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini bahkan kami Tuhan kembali undang untuk bersekutu dengan Engkau. Melalui ibadah kami pada pagi hari ini bela nama-Mu sendiri Tuhan yang ditinggikan. Bela nama-Mu saja yang kami sembah. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirlah pada setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Yang bersekutu bersama Tuhan di rumah kami masing-masing. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau melawat kami. Berkarya di tengah-tengah kami. Kami angkat segala beban hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu. Kau Allah yang menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga pada pagi hari ini kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memuji Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Sembah dan puji nuita sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan kita. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuita sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Engkau ditinggikan dan dipuji. Yesus, 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 kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Engkau ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah-Mu. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah puji-pujian kami Tuhan. Sembah dan
Raja kami. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau Raja, Engkau Raja kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami sembah, kami sembah, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami. Engkau layak ditinggikan dan dipuji. Mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Yesus kami puji, Yesus kami sembah. Bertahtalah di atas pujian kami ya Tuhan. Engkau saja yang kami sembah, Engkau saja yang kami tinggikan. Sebab Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau saja yang ditinggikan. Haleluya. Engkau Allah kami yang mulia. Engkau kemegahan kami. Engkau kebanggaan kami. Engkau kegirangan kami. Haleluya. Biarlah setiap kami menyembah Engkau Tuhan. Naikkan segala pujian syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Betapa mulia Engkau Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan
persembahkan kepadamu Tuhan. Ku persembahkan kepadamu Yesusku. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Ku tak dapat lupakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya Tuhan. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata. Kasih-Mu nyata. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rumah. Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba. Biar Kau temukan, biar Kau temukan, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan hanya kepadamu Yesusku. Lamaku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu Yesusku. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya, haleluya. Selama kami hidup, kami mau menyembah Engkau. Itu yang utama dalam hidup ini. Yang terutama dalam hidup ini ialah memuji Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu, supaya sabda itu yang mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan membimbing kami. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan sharingkan firman Tuhan dari Yosua pasal 6. Saya berikan judul keajaiban bukan sulap. Sulap bukan keajaiban, sulap itu palsu. Hanya trik di depan audiens ya, kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Namanya sulap. Tapi kalau keajaiban dari Tuhan itu mengenai hidup kita, konkret mempengaruhi hidup kita. Sesuatu yang dapat kita rasakan, yang kita alami, yang mengubahkan hidup kita. Kita kecap, puji nama Tuhan. Kita lihat dulu slide ini, saya mau menyampaikan satu kebenaran. Ya, di balik masalah selalu ada hal yang baik. Ini patut kita tangkap kebenaran ini. Di balik setiap masalah apapun, selalu terdapat hal yang baik. Orang Indonesia itu dalam segala-galanya suka bilang, untung masih begitu. Jadi selalu ada untungnya.
terjadi kecelakaan, untung orangnya tidak meninggal. Selalu ada untungnya, itu ada benarnya, walau itu bukan firman. Firman Tuhan berkata di Mazmur 117 ayat 71, bila aku tertindas, itu baik katanya. Bila aku menderita, berada dalam pusaran masalah, pemazmur bilang itu baik, that is very good. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tubuh kita misalnya didesain Tuhan untuk memberikan alarm tentang apa yang terjadi. Rasa sakit kita itu pun baik. Supaya kita apa? Berhenti sejenak, istirahat barangkali. Coba kalau tidak ada perasaan apa-apa. Tidak ada demam. Tidak ada batuk. Tidak ada meriang. Lalu kita aktivitas normal saja. Barangkali tiba-tiba stop gitu kehidupan itu. Jadi di balik penderitaan selalu ada hal yang baik. Sering orang salah pendapat. Seolah-olah setiap masalah itu buruk. Aduh, aku berada dalam masalah katanya. Aduh, aku sedang bermasalah. Masalahku banyak gitu. Seolah-olah tidak ada lagi hal yang baik karena masalahnya banyak. Stop berpendapat seperti itu. Firman Tuhan tidak mungkin keliru. Jika aku mengalami masalah, ada penderitaan tertentu, ada goncangan tertentu, itu baik. Bukan pendapat manusia yang mau kita anut. Pendapat yang ada di dalam Alkitab. Memang Mazmur digubah oleh seseorang di masa lalu. Tapi itu sudah bergumul di dalam hubungan dia dengan Tuhan, lalu dia mengambil kesimpulan. Itu baik. Sangat baik. Tidak ada mujizat tanpa persoalan. Kalau kita mau jujur melihat Alkitab, semua mujizat didahului adanya masalah demi masalah. Kekurangan air misalnya, masalah. Lalu dipukul oleh Musa batu itu, maka keluar air. Ada masalah. Sakit penyakit misalnya. Lalu jumpa Tuhan Yesus. Bangkitlah, berjalanlah, angkatlah tilammu. Terjadilah mujizat. Di balik masalah ada hal yang baik. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kalaupun kita berada dalam masalah saat ini, masalah di bangsa ini, masalah di provinsi ini, masalah di kota ini, lebih kecil lagi masalah di gereja, masalah di keluarga, masalah di lingkup diri sendiri, semuanya itu didesain Tuhan supaya kebaikannya itu diberikan kepada kita. Boleh dibilang masalah adalah tikar tempat meletakkan berkat. Alas tempat meletakkan berkat. Slide berikut kita baca Yosua pasal 6. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5 demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi mereka memblok kota mereka supaya orang Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, sebab pintu gerbang menuju ke sana dari seberang sungai Jordan adalah Yeriko. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, tiupan sirenenya panjang bunyinya, dan kamu mendengar sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi di balik penderitaan
Di balik masalah ada berkat, ada kebaikan. Keajaiban bukan sulap, keajaiban bukan tipu-tipu kamera. Keajaiban benar-benar akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Keajaiban itu datangnya dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika hidup kita berhadapan dengan tembok yang bagaikan tembok Yeriko yang kuat. Yang kadangkala secara akal budi kita berpikir, aku tidak sanggup menghadapi ini. Aku tidak mempunyai kemampuan untuk melaluinya. Ketika masalah itu menghadang begitu kuatnya, banyak orang menjadi berpikir masalah ini tidak ada hal yang baik di situ. Maka berkata, aku berada dalam masalah, aku sedang mau mati saja gitu, putus asa. Tetapi saudaraku, menurut firman Tuhan ini, maka setiap masalah, sebagaimana Joshua dan umat Israel disuruh oleh Tuhan, hadapi masalahmu, hadapi dengan iman. Amin. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah tidak akan menerima keajaiban, amazingnya dari Tuhan itu tidak akan melihat dia. Sebab dia lari dari masalah, mencari jalan pintas. Atau berpasrah diri, berputus asa, ini pun respon yang buruk. Ada orang lari, ada orang pasif gitu. Dan firman Tuhan berkata tadi, ketika tembok Yeriko ditutup, diblok oleh bangsa Yeriko itu, maka Tuhan bilang, kelilingi tembok itu. Kelilingi selama 6 hari 1 kali, 1 kali. Dan hari yang ke-7, imam-imam harus meniup sangkakala dengan sirene yang panjang bunyinya. Dan ketika kamu mendengarkan itu sign dari Tuhan. Itu momen dari Tuhan. Itu kairos dari Tuhan. Bersoraklah dengan nyaring. Sorak-sorai yang nyaring katanya. Maka kamu akan melihat tembok itu akan runtuh. Hari ini kita belajar dari runtuhnya tembok Yeriko. Amin. Yeriko kita dengan tembok-temboknya macam-macam sekarang ini. Tentu saja kita sedang berhadapan dengan tembok yang bersama, yaitu namanya wabah corona. Secara global, bukan hanya nasional, seluruh dunia. Tapi di luar itu mungkin ada tembok-tembok lain, hadangan-hadangan lain, masalah-masalah lain yang sedang dihadapi oleh kita. Baik di bisnis kita, baik di keluarga kita, atau urusan-urusan kita yang lainnya. Atau tugas kita sebagai pemimpin di bangsa ini berhadapan dengan goyangan-goyangan dari orang-orang yang tidak mempunyai jiwa nasionalisme yang murni. Jika Anda berada pada posisi itu, firman Tuhan berkata, hadapi masalahmu, hadapi dengan iman. Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk lari dari masalah. Juga Alkitab tidak mengajar berkata, diam saja kamu, biar aku saja yang bertindak, kata Tuhan. Tidak. Memang dikatakan bukan kamu yang berperang melainkan aku, kata Tuhan. Tetapi tetap disuruh, majulah, hadapilah musuhmu. Apa artinya? Kita harus menghadapi masalah kita sendiri. Kita harus attack the problem gitu ya. Kita harus melakukan sesuatu. Tetapi melakukannya dengan iman. Tadi di ayat yang kedua berkata, berfirmanlah Tuhan. Tuhan itu Yahweh. Yahweh kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke dalam tanganmu Yeriko dan seluruh raja dan orang-orang hebat yang di dalam. Inilah iman. Iman percayai apa yang diucapkan Tuhan. Boleh dibilang saudaraku, iman itu artinya sudah menang sebelum bertempur. Amin. Kalau usaha bertempur dulu, moga-moga menang. Iman itu enggak, sudah menang dulu dan karena saya sudah menang, saya lakukan. Jadi berupa sebuah kepastian. Keajaiban itu adalah sebuah kepastian. Bukan kira-kira, bukan harap-harap cemas gitu. Sebab apa? Janji Tuhan yang berkata, hadapilah Yeriko itu, kuserahkan ke dalam tanganmu. Rajanya, pejuang-pejuang hebatnya, seluruh Yeriko itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Inilah iman. Menyambut janji Tuhan. Memegang janji Tuhan. Banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada orang meneliti di Alkitab katanya ada 32.000 lebih janji. Allah menjanjikan banyak hal. Menjanjikan kesembuhan, menjanjikan keselamatan, menjanjikan penyertaan, menjanjikan berkat, menjanjikan
jalan keluar, menjanjikan kekuatan, menjanjikan roh yang memberikan kemenangan. 32.000 janji. Jadi kita mempunyai cukup banyak amunisi untuk menghadapi musuh-musuh kita di dunia ini. Katakan amin. Jadi biar ada masalah, tetap kita lihat mujizat itu pasti terjadi. Keajaiban itu pasti terjadi. Orang-orang yang punya impian, jangan berhenti dengan impianmu hanya gara-gara corona ini. Ini hanya tantangan yang membuat kita nanti muncul, kapasitas diri kita keluar, urapan Allah yang sudah terpendam mungkin bertahun-tahun. Bukankah kita sudah bertahun-tahun berdoa, Tuhan berikan aku kuasamu, berikan aku urapanmu. Mungkin sudah menumpuk di perbendaharaan, di gudang amunisi kita. Ini harus dipakai. Sebab kuasa diberikan untuk diekspresikan, untuk digunakan. Tidak ada gunanya gudang peluru aja di situ terus menerus. Nanti takutnya seperti yang di Libanon itu meledak duluan. Semua amunisi harus digunakan. Kapan? Tepat waktu saat masalah ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat slide berikut ini. Ya. Salah dengan iman terkadang seperti tadi, terus jangan menyerah, hadapi dengan iman. Ada Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tadi berjanji kepada Yosua, kuserahkan ke dalam tanganmu. Percayalah itu. Kuberikan kepadamu berkat, percayalah itu. Sebetulnya dimulai dari percaya. Kata lain dari iman itu adalah percaya memang. Apa itu iman? Ya percaya. Percaya kepada apa? Bukan percaya pada diri sendiri. Itu bukan iman. Iman adalah percaya kepada perkataan Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang membackingi kita. Itu namanya iman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah ini kadang-kadang kita tergoda untuk sedikit hati saja ruang bagi percaya. Lainnya ragu-ragu. 50% percaya, 50% ragu-ragu. Enggak bisa. Lagu dangdut sudah berkata, cintaku dibagi dua enggak bagus. Cinta dibagi dua aja enggak bagus. Apalagi hati kita harus pol dia. Segenap hati. Aku percaya. Walau mungkin di depan mata kelihatan seperti mustahil. Mustahil itu hanya dalam pandangan kita. Bagi Allah yang sudah memberikan kepastian, kuserahkan Yeriko ke dalam tanganmu, itu bukan hal yang mustahil. Jadi percaya sebenarnya percaya kepada Tuhan yang sanggup. Tuhan yang mampu. Tuhan yang berkuasa. Jadi jangan mengandalkan diri kita sendiri. Termasuk juga jangan mengandalkan pengalaman kita. Memang ada kata bijak berkata pengalaman adalah guru yang sangat baik katanya. Tapi lagi-lagi gara-gara pengalaman juga seringkali orang selalu akan menghadapi masalah dengan cara yang sama. Dulu saya begini, lalu itu cara itu terus dibawa. Belum tentu. Situasinya sudah berubah. Lingkungannya mungkin sudah berbeda. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman memang baik. Tapi yang mau kita percayai bukan pengalaman. Bersandarlah kepada janji Tuhan. Bukan kepada pengalaman, bukan kepada keahlian, bukan kepada kapasitas yang hanya manusiawi saja pada diri kita. Slide berikut Mario coba kita lihat ini. Alkitab ini sudah saya katakan tadi tidak mengajar kita untuk menyerah kepada masalah. Tidak menyerah. Sama-sama kita katakan dulu, dilarang menyerah. Dilarang menyerah ya. Tidak ada konsep menyerah. Bahkan kalau kita ingat ya, pejuang-pejuang kita dulu tidak ada menyerah. Yang adalah merdeka atau mati. Bayangkan saudaraku sampai dibuat itu perbandingannya. Merdeka, kalau tidak merdeka ya mati aja gitu. Sampai gitu. Artinya juga merdeka, kami akan berjuang sampai mati sekalipun. Wah itu luar biasa ya. Jadi tidak ada kata menyerah. Kalau menyerah seringkali kita sudah sedikit dekat kepada mujizat. Menyerah kita enggak jadi. Pokoknya jalan terus. Lebih baik setia namun dipandang dunia bodoh. Daripada bijak dipandang dunia padahal tidak setia kepada janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua ini pasal 6 ini mengajarkan kepada kita
bahwa setiap masalah harus kita hadapi, tapi hadapi dengan iman. Itu penekanannya. Dihadapinya dengan iman. Bukan dihadapinya karena sebuah reaksi spontan dari kita. Tapi dihadapi dengan iman. Iman artinya saya sudah menang. Sudah diserahkan Yeriko ke dalam tanganku. Dan karena itu aku turut saja kepada apa yang disuruhkan untuk saya lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Yosua pasal 6 ayat 10. Yosua pasal 6 ayat 10 ini menarik sekali. Yosua pasal 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Apa katanya? Janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Apa artinya ini Bapak Ibu? Tadi sebetulnya sudah disuruh Tuhan kepada Yosua, hari pertama kamu mengelilingi kota itu, hari ke-7 kelilingi 7 kali, lalu bersoraklah. Tapi kemudian di sini diberikan penjelasan lebih lanjut. Saya tidak tahu apakah Yosua menerima itu langsung dari Tuhan atau dia hanya berdasarkan pengalaman bahwa dulu kawan-kawan sebayanya di padang gurun semuanya binasa karena mulutnya bocor. Minggu yang lalu dari mimbar ini Bok Sucu Ayu berbicara tentang mulut ya. Mulut yang mendatangkan kehidupan, mulut yang mendatangkan hal-hal yang baik. Nah generasi Yosua itu, generasi Kaleb itu semuanya binasa di padang gurun, penyakitnya di mulut. Tukang ngomel, suka protes, suka mengucapkan saja apa yang menjadi keluhan dia. Suka mengkomplain saja apa yang dia tidak sukai. Akibatnya mereka binasa dalam persungut-sungutan itu. Mungkin Tuhan menyuruh langsung kepada Yosua suatu strategi, atau Yosua muncul dalam idenya berdasarkan pengalaman di padang gurun, lalu dia berkata, diam saja. Jangan bersorak. Jangan perdengarkan suaramu katanya. Wow, kalau kita disuruh 6 hari tidak bicara kira-kira gimana ya? 6 hari tidak berbicara, puasa ngomong. Wow. Tapi itulah strategi yang ditempuh oleh Yosua. Dan bangsa itu mentaatinya. Sebetulnya bukan karena sesuai dengan pepatah berkata diam itu emas. Ya kadang-kadang juga harus bersuara. Pada waktunya nanti harus bersorak juga. Tapi penekanan saya di sini masih berkaitan dengan poin pertama tadi. Hadapi masalah, hadapi dengan iman. Apa itu iman? Ini penjelasannya. Taat sepenuh hati. Taat sepenuh hati. Termasuk ketika diberikan strategi, berdiam diri. Jangan bicara. Dan mereka melakukan itu. Tuhan kadang-kadang menyuruh kita diam, saudaraku. Menyuruh diam. Saya teringat Bapak Zakaria ketika tugas di Bait Allah, dia sebagai imam, didatangi malaikat. Di masa tuanya, dia sudah tua. Diberikan janji, Zakaria kamu akan punya keturunan. Lalu Zakaria itu entah apa di dalam hatinya, menggugat, tidak percaya, menggumam mungkin, mana mungkin. Aku kan sudah tua. Istriku kan sudah mati pucuk, istilahnya sudah haid, tidak haid lagi maksudnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan malaikat itu mengatupkan mulutnya dan sejak itu dia bisu. Sejak dari Bait Allah dia bisu. Tadi berangkat dari rumah masih bisa ngomong, pamitan sama istrinya Ibu Elizabeth, berbicara dengan orang-orang di sekitar Bait Allah. Tapi begitu dia keluar dari ruang Maha Kudus, dia tidak bisa bicara lagi. Tidak bisa ngomong sepatah kata pun. Sampai 9 bulan kemudian. Ini dicatat di Injil Lukas. 9 bulan kemudian anak itu lahir. Ketika lahir ditanya, siapakah namanya? Lalu diskusi sanak keluarga di situ, siapa namanya? Lalu belum bulat keputusan mereka, coba ditanya ayahnya katanya, Zakaria. Zakaria tiba-tiba saat itu bisa berkata, Yohanes.
Sejak janji diberikan kepadanya tidak akan punya keturunan, tidak bicara dia. Sampai kemudian janji itu realisasi, baru kemudian dia bisa berbicara. Barangkali kalau dia tidak ditutup mulutnya, selalu dia ngomel. Mana mungkin, mana mungkin. Lalu ditanya kawan-kawannya, apa yang dijanjikan tadi kok agak lama kamu di ruang Maha Kudus? Tadi aku dijanjikan di sana akan punya keturunan. Tapi aku sih nggak percaya gitu. Ngomong-ngomong dia sharing sama orang, batallah kuasanya. Maka kadang-kadang diam itu bagus. Sama-sama kita katakan diam itu bagus. Kadang-kadang di tengah masalah yang berkecamuk Bapak Ibu, yang diharapkan bukan kita bicara, diam. Diam. Bok Sucu Ayah menjelaskan juga kemarin, kadang-kala dia berhadapan dengan anaknya Kristo. Diomelin tidak ada hasilnya, dikasih nasihat tidak ada hasilnya, kadang-kadang cuma dipeluk dan diam. Anak itu berubah. Saudaraku, di sini firman ini berbicara kepada kita. Joshua mengenal bahwa saatnya diam. Andai kata mereka sesumbar, kami percaya tembok Yeriko ini akan roboh. Barangkali juga omongan-omongan yang iman yang kosong. Lebih baik disuruh diam. Disuruh diam supaya jangan juga berisik. Sebab kalau berisik barangkali orang Yeriko jadi ketahuan rahasia mereka. Dibocorkan rahasianya. Strategi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau keajaiban, bukan sekedar sulap-sulap begitu. Keajaiban yang benar-benar mujizat dari Tuhan. Kalau kita disuruhkan melakukan sesuatu, lakukan dengan sepenuh hati. Amin. Sampai rincinya disuruh diam pun, dia diam saudaraku. Haleluya. Bagian berikut kita baca Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. 6 hari tadi diam, ini hari ke-7 ngomong. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Sekarang kita lihat momen daripada mujizat itu sendiri. Yang tadi tembok Yeriko begitu kokohnya, menutup gerbangnya, memagarinya, menguncinya semuanya sehingga Israel tidak bisa masuk. Tapi ketika Israel mengitarinya, 6 hari memang belum terjadi apa-apa. Tapi ketika hari ke-7, 7 kali dikitari, lalu sangkakala ditiup, lalu mereka bersorak. Entah apalah yang disorakkan mereka tidak dicatat di sini. Ada yang punya usul kira-kira mereka berteriak apa itu? Haleluya mungkin bisa. Walaupun harus diucapkan dalam bahasa Ibrani tentu kan. Haleluyanya dari bahasa Yunani. Latin. Kira-kira bersorak apa mereka? Haleluya paling cepat kita ya sekarang ini ya. Tapi yang lain barangkali serbu, maju, luar biasa. Allah kita dahsyat, Allah kita heran, kita menang. Saudaraku sebetulnya kalau kita melihat juga film-film dokumenter Indonesia, diteriakkan begitu, merdeka setiap kali para pejuang berpapasan pun, merdeka, salamnya merdeka. Yang tadinya orang Batak sesama orang Batak berjumpa Horas, waktu itu diganti merdeka. Yang biasa bersapa dengan selamat pagi, selama perjuangan merdeka, apapun merdeka. Makin banyak diucapkan, diekspresikan iman kita, makin dekat menuju pada kenyataan, katakan amin. Di tengah-tengah berbagai banyak masalah, ada banyak suara-suara di sekitar kita. Enggak tahu saya mengekspresikan, menjelaskan kepada Bapak Ibu, tapi pengalaman saya makin banyak masalah, makin banyak suara-suara di sini nih. Entah bagaimana, ada yang melemahkan, ada yang membuat ragu, ada yang membuat putus asa, ada suara itu kalau direkam enggak ada Hong. Direkam gitu alat perekam enggak ada, tapi kedengaran oleh saya itu. Nah, itu hanya dihalau dengan Tuhanku besar. Itu diam. Allahku lebih besar dari masalahku yang tidak besar ini. Amin. Perkataan itu saudaraku
Saya nggak tahu 6 hari itu dianggap juga puasa bicara. Dan memang orang yang sungguh-sungguh berpuasa menerima kuasa dari Tuhan. Puasa, kuasa gitu. Sehingga kuasa mereka begitu powerful. Sehingga kita diteriakkan haleluya. Yeriko roboh gitu. Langsung roboh semuanya. Lebih daripada perkataan kita. Sebetulnya bukan karena getaran suara tembok itu rubuh. Tapi karena Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Katakan amin. Maka dikatakan dalam ilmu penyembahan saudaraku. Kapankah saat penyembahan yang terbaik? Saat penyembahan terbaik adalah saat masalah begitu banyaknya. Begitu banyaknya. Kapan waktu terbaik memuji Tuhan? Ketika nampak semuanya kacau balau. Lalu saya mengasingkan diri. Berhadap-hadap muka dengan Tuhan. Memuji-muji dia dengan suara nyanyian. Dengan mazmur. Dengan kata-kata. Sebab ada orang tidak pintar nyanyi. Dengan kata-kata. Ada hiper saya di Jambi. Kalau nyanyi dia nada do semua. Jadi tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Enggak ada bagi dia, semua do. Kalau nyanyi dia Indonesia Raya, satu nusa, satu bangsa, gitu aja. Pun itu merdu di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita lakukan itu dengan iman. Bukan karena ikut-ikutan. Bersoraklah bangsa itu. Tetap saudaraku. Sampai dekat kepada mujizat pun sesuatu harus kita lakukan, termasuk mengucapkan sesuatu. Sebab ketika mujizat semakin dekat, ini musuh juga makin menghambat ini. Makin mencoba supaya itu tidak jadi. Menghadang dia, mencegah dia, mencuri sesuatu di sini dia. Dan saat-saat puncak seperti itu pun, haruslah terukur ucapan kita. Segala pujian hanya bagi Tuhan Allah kita. Dan Tuhan Allah kita hanya layak menerima puji-pujian. Tidak layak Tuhan Allah kita menerima sungut-sungut kita. Katakan amin. Yang layak diberikan kepada Tuhan adalah pujian. Rasa syukur kita. Walau masalah banyak. Atau mungkin ekstrimnya, saya meninggal di tengah masalah itu. Pun di tengah masalah itu ada pujian bagi Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Bonusnya adalah keajaiban terjadi. Kalau tidak ada bonusnya pun hati saya melekat kepada dia. Sebab jangan juga kita terkecoh ukurannya semuanya hanya keajaiban-keajaiban. Ini bonus-bonus yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku, kita tidak tahu kalimat yang disorakkan oleh orang Israel waktu itu. Tetapi tentulah kalimat mereka meluapkan imannya. Meluapkan imannya. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang keluar dari mulut kita meluap dari hati kita. Tak ada gunanya berkata-kata haleluya, tapi kalau di dalam itu tidak ada. Sebab gudangnya di dalam hati kita sebetulnya. Mungkin juga tidak kedengaran, orang yang bisu mungkin tidak bisa suaranya lantang gitu. Orang yang pelan volume suaranya mungkin hanya soraknya kecil, tapi soalnya di dalam. Semua pusat hidup kita adalah dari hati kita. Termasuk hati gembira Bapak Ibu. Jelas hati gembira. Saya selalu mengajar bukan mulut gembira. Sebab mulut gembira itu bisa juga merupakan reaksi spontan karena orang senyum sama kita, senyum kita. Itu merupakan reaksi sesaat, spontanitas gitu. Gembira itu di dalam hati. Iman itu di dalam hati. Dengki pun di dalam hati. Kepahitan pun di dalam hati. Jadi apa yang di dalam hati itulah yang diluapkan orang. Jadi kalau stoknya tidak ada ucapan syukur, pada saat ditunggu ucapan syukur juga sulit. Mungkin mengucapkannya bisa, apa sulitnya mengatakan terima kasih Tuhan. Tapi itu beda volume. Merdu pun kita ucapkan itu di hadapan Tuhan no power, powerless. Saudaraku, perlu kita isi gudang hati kita dengan firman Tuhan, dengan syukur, membiasakan diri kita untuk tidak complaining, itu juga menambah stok di dalam. Membiasakan diri kita melihat hal yang baik di tengah hal-hal yang mungkin menurut orang tidak baik, itu juga membiasakan hati kita untuk bersyukur. Sehingga pada waktunya menggumpal power itu, kita katakan, iblis keluar. Iblis juga keluar. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jangan ragukan perkataan kita. Kalau kita adalah orang yang beriman, jangan ragukan kata-kata yang keluar dari mulut kita.
Kalau kita mengusir setan, saudaraku, tidak boleh ada ragu. Setan itu tahu orang berkata ragu, tidak tahu saya bagaimana dia menghitung volume suara itu. Tapi pengalaman saya mengusir setan, kalau ragu itu dia tidak keluar. Harus yakin betul gitu. Harus penuh, bukan harus berteriak dengan volume berapa, enggak. Pelan pun tapi bulat suara itu, tanpa keraguan. Suatu ketika ada seorang kerasukan roh jahat, sudah lama diusir tidak mau, ada setan juga yang bandel-bandel gitu ya. Ada juga yang suka mengajak kita bercanda-canda, macam-macam tipe-tipe roh jahat ini. Nah ini bandel sekali, tidak bisa diusir. Kami teriakkan lagi, keluar di dalam nama Yesus. Lalu dia menawar, saya akan keluar tapi berikan aku secangkir kopi katanya. Jadi ada juga yang suka bercanda gitu. Jangan kasih paen bahasa Batak, bahasa Medan, jangan kasih paen. Nah, harus bulat, sekarang kau keluar gitu. Saya tidak akan berikan kopi. Sekarang ku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Saya tidak mau keluar katanya. Saya katakan keluar. Kira-kira 2-3 kali dia terpaksa keluar, saudaraku. Betul-betul keluar. Jadi bulat gitu. Jadi ketika ada masalah ini, mari kita ketika masalah tetaplah bulat. Puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Jangan pujian jam 9 pagi, makian jam 10, komplain jam 11, kekecewaan jam 12. Lalu ada komsel jam 7 malam, pujian lagi. Wah, silih berganti gitu ya. Silih berganti jangan, bulat. Ada masalah makin menggunung, tetap terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Nyanyi ataupun tidak, hati kita menyimpan puji-pujian. Ada amunisi yang luar biasa. Dan ketika disuruh harus diluapkan dengan kata-kata, katakanlah itu. Tuliskanlah itu. Itu menjadi perkataan dan tulisan yang sungguh menggentarkan kuasa dunia ini. Ada amin, haleluya. Haleluya. Kita simpulkan kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Saudaraku, mujizat atau keajaiban bukanlah hal yang tidak bisa kita alami. Kita bisa alami ketika kita menghadapi masalah kita dengan iman. Kita bisa alami ketika kita menghadapi dengan iman penuh dengan ketaatan. Kita bisa melihat keajaiban Tuhan ketika kita menghadapi semua masalah kita dengan hati tetap memuji-muji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkat-Nya turun atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kuasa yang sama di daerah Yeriko sekitar 4.000 tahun yang lalu. Itu pun tetap kuasa yang sama berkuasa terjadi pada saat ini dengan konteks yang berbeda. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mempercayai firman-Mu ini. Keajaiban itu sungguh menjadi bagian dari kami ketika masalah demi masalah terjadi. Kami percaya melihat mujizat dari Tuhan. Bagi Tuhanlah pujian dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan, kita sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan. Tentang iman, saya akan bersaksi sebentar ya saudaraku. Beberapa hari yang lalu orang tua kami, mama mertua, kemarin itu kan sempat jatuh, lalu kan operasi. Nah, kemarin itu saya sepertinya saya sudah harus punya iman, bangkitkan kekuatannya. Sama mertua saya bilang gini, Mama, coba Mama bangkit berdiri tanpa pakai tongkat yang berkaki 4 itu. Mama coba pegang saya dan saya akan bawa Mama jalan. Terus dia bilang, tadinya dia bilang, bisa nggak ya? Pasti bisa, saya bilang. Lalu dia langsung belajar bangkit dari bangku itu. Lalu dia pegang tangan saya, terus saya bilang sama Yaso, kasih kekuatan, saya bilang gitu. Terus Mama juga ikut saya bilang, Yaso minta kuat, katanya gitu ya kan. Lalu dia pegang saya, lalu saya bawa dia jalan tanpa pakai tongkat. Keluar dari rumah saya, jalan beberapa rumah, terus balik lagi. Sampai hari ini, Mama saya sudah tidak pakai lagi tongkat. Luar biasa. Dan dia juga tidak usah lagi pakai pampers. Jadi semua karena kemurahan Tuhan. Demikian iman
iman ya, iman percaya kita kepada Tuhan, pasti Dia sanggup, dan itu yang kita lakukan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih untuk semua yang firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah setiap masalah demi masalah yang datang membawa kami semakin iman kami bertumbuh menjadi double porsi Tuhan Yesus. Semakin tangguh kami dan semakin kuat kami menghadapi semua masalah dan masalah, karena kami tahu di situ ada Tuhan yang menyertai kami. Tuhan sungguh sangat luar biasa dan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan. Itu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami terus berseru, dan kami terus bersyukur atas semua penyertaan Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang menolong setiap umat-Mu. Ketika kami galau, ketika kami sakit, ketika kami kecewa, Tuhan sendiri yang mendekatkan kepada setiap kami. Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur. Tuhan, kami serahkan kepadamu semua letih lelah kami semuanya kepadamu. Tuhan, karena kami tahu ketika kami datang kepadamu ada satu ketenangan. Hati kami tenang, hati kami bisa berdoa, hati kami bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Berkatilah semuanya Tuhan, para jemaat kami ya Tuhan, yang hari ini mereka tidak hadir, Tuhan yang menolong mereka, apapun masalah pergumulan mereka. Bapa, Engkau juga menyertai seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah bertugas melayani Engkau. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sungguh ajaib Engkau Tuhan pertolongan-Mu, dan semuanya indah pada waktunya. Tuhan, kami terus berseru kepadamu. COVID-19 ini akan segera berlalu Tuhan, dan segera Tuhan menemukan obat vaksinnya Tuhan. Mari Tuhan, Kau juga menolong para dokter, korban yang jatuh Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau mengasihi mereka, orang-orang yang ditinggalkan ya Tuhan, mereka diberi kekuatan ya Tuhan. Mari Tuhan, semuanya tak satu pun terkecuali, baik di bangsa kami dimanapun semuanya berada. Mari Tuhan, kemurahan-Mu selalu menyertai mereka, memberkati mereka. Juga pada saat ini mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, baik itu sakit apapun itu Tuhan, Tuhan yang menyegarkan mereka, yang menyembuhkan mereka. Bila lewat masalah-masalah ini mendatangkan kebaikan, semua umat manusia datang kepadamu, sujud menyembahmu, bahkan mereka mengaku Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan, rawatlah bangsa kami dan negara kami. Tuhan mengasihi Bapak Jokowi beserta kru-krunya, dari pusat sampai ke daerah semuanya disertai oleh Tuhan. Berkat anugerah-Mu, kasih sayang yang daripadamu mengasihi bangsa kami ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam Tuhan. Pada Jemaat minggu ini, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Merlin Santinus MPDK. Ibadah Kids GBA Via Setiabudi diadakan sesaat setelah selesai ibadah ini dan dilanjutkan sharing langsung dengan guru sekolah minggu melalui WhatsApp grup Avia Kids. Mari saatnya kita memberi persembahan dan perpuluhan yang tetap dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Demikian warta jemaat minggu ini, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kami persilakan berdiri. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang Tuhan berikan kami kesempatan. Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan berbicara kepada kami agar kami mempunyai semangat seperti Yosua. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Pendeta Bahtiar,
Tuhan berkati juga mereka yang sudah menyampaikan pujian, song leader, singer maupun pemain musik, dan kami semua. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka yang mendengar, sertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan minggu-minggu ke depan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu saja. Jemaat, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Haleluya.